tahu tentang emas ya. Bahkan pencarian emas ini terus dilakukan, hanya saja semakin zaman semakin sulit untuk menemukan. Harga emas sekarang sudah di atas 1,4. Kemudian proses ekstraksi emas ini yang umum dilakukan adalah proses cyanidasi dan amalgamasi. Di proses penambangan rakyat, biasanya masih banyak menggunakan amalgamasi. Padahal secara aturan, di akhir tahun ini harusnya sudah berhenti penggunaan amalgamasi. Jadi digantikan dengan proses cyanidasi yang sebetulnya secara sifat sama-sama toksik ya terhadap lingkungan. Namun amalgamasi lebih sulit untuk didetoksifikasi, sementara cyanida lebih mudah untuk didetoksifikasi. Kemudian telah banyak penelitian lainnya yang mencoba mengembangkan proses pengolahan emas atau ekstraksi emas menggunakan pelarut-pelarut yang lebih ramah terhadap lingkungan. Namun saat ini masih belum ada yang dikembangkan secara komersil untuk pengolahan emas ya. Sampai sekarang lebih dari 90% pengolahan emas masih menggunakan cyanida. Nah, alternatif lain tadi yang sedang diuji coba dan terus dikembangkan di antara diurea, tiosulfat, iodin, dan seterusnya. Kelemahan dari beberapa pelarut tadi yang alternatif biasanya tidak stabil ya, kemudian juga harganya mahal dibanding dengan cyanida. Kalau cyanida cukup efektif, namun kelemahannya beracun. Kemudian tipe-tipe emas ada bentuk vein, sulfida, aluvial, ya. Kemudian ada dalam bentuk free yang sering kita lihat ketika proses pendulangan. Jadi dia sudah terbebaskan. Kemudian proses cyanidasi, kalau kita cek kembali di pertemuan kedua terkait termodinamika dan kinetikanya, di situ dibahas di diagram Vortex bahwa emas itu tidak dapat dilarutkan di dalam air. Kalau di dalam aqua regia bisa, sementara kalau kita larutkan di dalam cyanida, emas itu bisa membentuk kompleks Na, Au, dan Cn. Atau kalau kita hilangkan, kurang lebih AuCN 2 min. AuCN 2 min ini hanya bisa terbentuk apabila bereaksi dengan cyanida, kemudian ada oksigen. Jadi kunci pentingnya di sini ada cyanida dan ada oksigen. Kalau cyanidanya berkurang, maka reaksinya menjadi lebih lambat. Demikian pula kalau oksigennya lebih sedikit, maka reaksinya menjadi lebih lambat. Cyanida yang digunakan bisa dari natrium cyanida atau sodium cyanida, juga bisa kalium atau potasium cyanida. Biasanya cuma dua itu ya. Dan bisa juga cyanida yang lain, tapi yang umum digunakan adalah dua itu. Laju pelarutan bisa Anda hitung sendiri. Kemudian tadi sudah jelaskan, cyanida dan oksigen itu sangat mempengaruhi laju pelindian. Jika konsentrasi cyanida rendah, maka laju pelindian ataupun pelarutan sangat dipengaruhi oleh konsentrasi cyanida. Kalau terlalu tinggi, maka dipengaruhi oleh konsentrasi oksigen. Jadi keduanya bisa dimainkan. Cyanida rendah, Anda bisa tambahkan natrium cyanida yang baru. Oksigennya rendah, gimana cara penambahan oksigen? Kita menjelaskan. Silakan. Ada respon. Gimana cara menambahkan oksigen? Gak ada? Suara saya masih jelas? Halo? Jaringan terputus atau masih ada? Masuk, Pak. Masih, Pak. So, ya, silakan pertanyaan dijawab ya. Dari mana oksigen bisa kita dapatkan? Dari udara, Pak. Dari udara bisa. Gimana caranya? Gimana caranya? Wah, ini kok nggak bisa dipikirkan. Padahal ya tinggal udara disedot, kemudian dialirkan kepada pelarut, pada larutan gitu ya. Sehingga nantinya oksigen
akan bertambah ya. Jadi pelarutan oksigen bisa demikian. Kalau Anda lihat misalnya di laut ya, kok ikan bisa hidup gitu ya. Sementara di oksigen pada laut, pada air kan terbatas ya. Jadi sebetulnya dengan adanya ombak ada proses pelarutan oksigen sehingga hewan-hewan di laut ataupun biota di laut tetap bisa hidup ya karena ada terus pengisian oksigen. Jadi juga kita bisa menyalurkan udara ya ke dalam larutan ya. Atau juga bisa menggunakan oksigen seperti halnya oksigen yang di rumah sakit, oksigen tabung. Intinya bagaimana kita mengupayakan konsentrasi oksigen pada level tertentu. Ya. Kemudian pengaruh pH. Jadi ketika kita melakukan ekstraksi emas dengan cyanida, pH juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai pH-nya asam. Ketika pH-nya asam, dapat bereaksi dengan cyanida, membentuk gas HCN yang sangat beracun, dan ini sangat mematikan. Jadi biasanya pH-nya itu di atas 9, 9 sampai 10,5. Kemudian pengaruh oksigen terlarut tadi sudah jelaskan ya. Oksigen juga akan terkonsumsi berdasarkan reaksi tadi dan oksigen ini bisa ditambahkan langsung. Ya, misalnya tadi ada apa namanya? Ada kompresor ya yang bisa dihembuskan. Kemudian kalau misalnya ada alat yang bisa membuat oksigennya menjadi lebih kecil ya, sehingga jadi lebih cepat larut. Kalau Anda lihat kan kalau Anda masih kecil mungkin sering niup minuman, kalau udaranya terlalu besar lebih cepat naiknya gitu ya. Kalau udaranya kecil, maka proses naiknya lebih lambat. Sehingga itu bisa nanti membuat kestabilan oksigen lebih lama di larutan. Kemudian pengaruh cyanide. Jadi beberapa biji emas itu punya sifat cyanide. Maksudnya adalah dia mengkonsumsi cyanida berlebih. Kenapa terjadi konsumsi cyanida berlebih? Ada ion-ion seperti tembaga, kemudian merkuri, seng, Fe. Ini ion-ion ikut mengkonsumsi cyanida. Sehingga adanya ion-ion ini perlu dipertimbangkan agar konsentrasi cyanida di larutan itu stabil. Ya. Jadi kalau ada ini ya penambahan cyanida itu harus lebih rutin atau harus lebih banyak. Optimasi proses cyanidasi nantinya akan meningkatkan laju dan meningkatkan persen ekstraksi, menurunkan konsumsi cyanida, meminimalkan kehilangan emas di dalam tailing. Kalau Anda masih ingat, sebenarnya proses recovery emas itu ada banyak, ada menggunakan karbon aktif, menggunakan resin, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan karbon aktif, seringkali emas itu bisa hilang terbawa ke tailing. Ketika misalnya karbon aktifnya itu hancur, misalnya abrasi, sehingga ketika dilakukan penyaringan, ukurannya menjadi lebih kecil, jadi dia mengikuti residu daripada biji lolos saringan terbawa ke tailing. Jadi ini karbon aktif ini harus diupayakan yang memiliki karakter cukup kuat. Jadi kalau dibuat dari arang kayu misalnya atau kelapa ataupun batu bara, jadi pastikan memiliki kekuatan tertentu. Atau juga penyebabnya karena karbon aktifnya digunakan berkali-kali. Jadi sering hancur dan lolos ayakan sudah jelaskan tadi masuk ke tailing. Karbon yang terbawa ke tailing ini membawa emas dan perak yang sudah terabsorpsi. Dan faktor-faktor untuk recovery, distribusi ukuran partikel, konsentrasi cyanida, pH, konsentrasi oksigen terlarut, persen padatan waktu tinggal pengadukan, temperatur, mineralogi biji. Ada yang ditanyakan dari 9 faktor yang mempengaruhi ini. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada di tugas 1, silakan dijelaskan ya masing-masing pengaruhnya terhadap recovery emas. Jelas tugasnya? Halo. Jelas, Pak. Terus Pak,
Oke, ini kita sudah bahas terkait proses recovery emas, bisa menggunakan karbon aktif, bisa menggunakan resin, bisa menggunakan serbuk seng yang dikenal sebagai Merrill-Crowe process. Dan setelah proses-proses ini biasanya dilanjutkan proses electrowinning dan peleburan. Kenapa dilakukan proses electrowinning? Untuk mendapatkan emas dengan kemurnian yang lebih tinggi. Dan proses electrowinning ini biasa diikuti lagi proses electrorefining atau pemurnian menggunakan elektrolisis sehingga menghasilkan emas kemurnian sangat tinggi seperti emas hantam 99,99% emas. Ya. Ini proses pengolahan emas dari biji dikeras, dimilling, kemudian dilecing, lalu masuk ke tangki absorption. Ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Nantinya setelah diabsorpsi, emasnya perlu dicuci dulu ya, dalam artian sebetulnya emas yang ada di karbon aktif ini dilepaskan kembali. Jadi setelah dilepaskan, masuk ke tangki elektrolisis, dielektrolisis, kemudian di smelting, jadilah DOR. DOR ini maksudnya campuran emas dengan perak. Ya. Lalu bagaimana mendapatkan emas dan peraknya? Bagaimana cara mendapatkan masing-masingnya? Ada beberapa cara untuk mendapatkan emas dan perak yang terpisah. Yang pertama misalnya Anda bisa melakukan elektrolisis perak sehingga nanti emas sebagai logam yang tidak larut bisa mengendap. Jadi saya kasih contoh, ini ada bak elektrolisis, ini ada elektroda, ada katoda dan ada anoda, tentu dihubungkan kepada sumber arus. Ya. Jadi yang bor ini dilebur kembali, ya, ini dilebur kembali, kemudian dicetak sebagai yang namanya anoda yang di sebelah sini, ini dicetak. Di dor tadi dicetak, kemudian dilarut di elektrolisis menggunakan larut yang konduktif. Nantinya perak yang ada di sini akan larut menjadi ion. Setelah larut menjadi ion, kemudian bergerak menuju katoda, menempel di katoda, sehingga katodanya lama-lama tambah berat, berwarna silver karena berisi perak. Emasnya biasanya tidak larut, jatuh ke bawah, dan itu dikenal sebagai anode slide atau lumpur emas. Ini seperti yang ada di PT Smelting Gresik yang mengolah emas dari PT Freeport, ya, mengolah tembaga dari PT Freeport. Jadi mereka prosesnya mencetak tembaga, tembaga kemudian dibuat seperti tadi, dicetak sebagai cover anode, jadi anoda. Kemudian tembaganya nanti akan larut, kemudian menempel di katoda sehingga dapatkanlah tembaga kadar tinggi ya 99,99%. Kemudian senyawa-senyawa yang ada di situ emas, perak, palladium, timbal dan seterusnya menjadi lumpur anoda atau ya seperti itu namanya anode slide, dan itu biasanya sejauh ini dikirim ke Jepang buat diolah. Absorpsi dengan karbon aktif sudah pernah kita bahas ya, bagaimana proses loading, bagaimana proses leaching atau stripping. Kemudian Merrill-Crowe proses juga sudah pernah dijelaskan. Intinya di awal kita melakukan proses ekstraksi, kemudian di keduanya kita proses stripping. Ekstraksi dengan stripping ini reaksinya semua sebetulnya cuma berkebalikan. Awalnya misalnya ini emas AuCN2 direaksikan dengan seng sehingga sengnya akan bereaksi dengan ini ya, cyanida, emasnya menjadi mengendap. Kemudian kalau untuk perak juga reaksinya sama. Jadi ini proses recovery ya kita sebut ya. Tapi kalau tadi di karbon aktif dia ada proses loading atau ekstraksi dan ada proses stripping. Kalau menggunakan sini tidak ada proses strippingnya, makanya biaya cukup mahal. Salah satu biaya produksinya adalah kehilangan seng akibat reaksi ini. Kelemahan Merrill-Crowe proses.
Serbuk yang mahal, tidak ekonomis untuk biji emas dengan kadar emas yang rendah. Kemudian kesulitan proses filtrasi atau penyaringan kalau ukuran butirnya halus. Oleh karena itu, lebih banyak proses absorpsi dengan karbon aktif dibanding model Pro. Karena tadi kadar ahunya sekarang kebanyakan yang rendah. Walaupun tinggi, maka bisa terlihat menggunakan model Pro. Ini dibaca sendiri ya, videonya dicari sendiri. Amalgamasi itu reaksinya seperti ini, emas kemudian direaksikan dengan merkuri, nanti akan membentuk paduan. Jadi awalnya merkuri sifatnya liquid, kemudian ketemu emas yang sifatnya solid, sehingga dia membentuk paduan yang cukup solid. Dan biasanya di masyarakat Hg-nya ini di paduan emas ini dibakar, sehingga Hg-nya menguap, emasnya didapatkan. Padahal Hg itu sifatnya beracun, sangat mencemari lingkungan. Nah, mungkin sudah pernah juga kita lihat, saya sudah pernah putarkan videonya, proses amalgamasi seperti apa. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, proses amalgamasi bisa sederhana seperti ini menggunakan mixer atau menggunakan drum mekanik yang kita sebut gelundungan. Tempat bukanya sudah pernah diputarkan videonya. Ini ketika emasnya mau di recovery dengan cara merkurinya diuapkan, dibakar seperti ini. Karena ini berbahaya. Ini juga terlihat mereka tidak menggunakan masker. Jadi 5 tahun, 10 tahun belakangan baru dampaknya bisa terlihat dengan jelas. Oke, kita lewati ya amalgamasi. Kemudian sebetulnya kita bisa mengoptimalkan penggunaan merkuri kalau kita menggunakan proses destilasi seperti ini. Ini tempat reaktor di mana merkuri paduan emas dan merkuri dimasukkan, kemudian dipanaskan sehingga nanti uap merkurinya menguap ya. Dan di sini ada proses pendinginan sehingga di sini kembali cairan merkuri. Emasnya tertinggal di sini. Jadi ini sederhana prinsip destilasi. Kalau Anda pernah pelajari ilmu kimia, kemudian ini kalau itu skalanya besar, secara prinsip ini dan ini sama saja, tidak ada perbedaan. Kemudian penelitian menggunakan teori tiosulfat ya. Ini saya tidak bahas lebih dalam karena tidak saya masukkan di ujian, tapi intinya bisa ya, dan sudah banyak beberapa penelitian terkait ini. Jadi emas bisa bereaksi dengan tiourea seperti ini sehingga menghasilkan senyawa kompleks yang seperti ini. Kemudian tiosulfat, dicek sendiri reaksinya. Kedua reagen tersebut ramah lingkungan namun belum ekonomis karena konsumsi reagen yang tinggi dibanding dengan cyanida. Kalau cyanida biasanya konsumsinya 10 kg per ton biji emas. Kalau tiourea ataupun tiosulfat lebih dari itu. Jadi konsumsinya lebih banyak, harganya juga lebih mahal, sehingga sejauh ini belum banyak diterapkan. Oke, kita pindah ke seng. Oke, contoh biji seng, serbuk seng, logam seng, seperti ini. Ya, sampai sini suara saya kedengaran. Terdengar, Pak. Ya, sekarang biji seng. Ya. Satu akan diproduksi dari pada sumber-sumber lain zinc zinc silver di pokok dia mengambil aksi atau sebenarnya sama ya. Kemudian proses produksinya biasanya hidro tapi sedikit pirometalurginya jadi gabungan. Yang pertama atau roasting, leaching, dan electrowinning. Roastingnya ini adalah pirometalurgi, leaching dan electrowinning adalah hidro. Kemudian juga ada kedua direct pressure leaching, jadi ini menggunakan pelarut
hidrometalurgi, tapi yang high pressure. Kemudian direct atmosphere leaching, ini menggunakan hidrometalurgi ini menggunakan asam, namun tekanannya tekanan atmosfer. Dari mana sumber seng selain dari sphalerite? Seng juga bisa dapatkan dari tanur busur listrik ya. Misalnya Anda mendapatkan dari proses pengolahan baja, ketika melebur baja di bagian atasnya, karena seng itu karakteristiknya titik leleh dan titik uapnya cukup rendah, bisa dapatkan dalam tubuh ya, busur listrik. Kadar sengnya bisa 20-40%. Kemudian dari proses galvanis, misalnya Anda lihat drum kok cukup tahan terhadap korosi, padahal kelihatannya bahannya dari besi gitu ya. Biasanya ada pelapisan namanya galvanis menggunakan misalnya seng. Atau dari slag proses pirometalurgi juga mengandung seng dan timba, komposisinya kurang lebih seperti ini. Proses pengolahan seng kalau menggunakan jalur RLE, roasting leaching electrowinning, di awalnya dilakukan proses pemanggangan atau roasting untuk menghilangkan es sulfurnya. Sulfurnya akan menjadi SO2, kemudian biasanya di treatment agar menghasilkan asam sulfat. Setelah dipanggang menghasilkan namanya kalsium. Kalsium itu adalah ZNO. Jadi ZNS plus oksigen menghasilkan ZNO. Kemudian dilakukan pelindian dengan asam sulfat encer. Jadi sedikit asam ya. Ini tidak betul-betul netral. Kemudian dilakukan pemisahan solid liquid. Di situ ada residu, ada liquid. Liquidnya dilakukan pemurnian untuk menghilangkan kadmium, copper, nikel, dan kobalt. Ini bisa didapatkan sebagai solid residu, ditambahkan. Kemudian di electrowinning dapat 99,99. Tadi di proses awal, kita melakukan pemisahan solid liquid, ada residu. Ini masih mengandung seng. Oleh karena itu dilakukan pelindian kembali, lalu dilakukan nah, di sini residunya mengandung juga Ag ya, bisa berharga. Selain juga ada Ag. Kemudian diendapkan bisnya kembali. Kemudian ada residu kayak besi, bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku besi. Liquidnya kembali ke sini untuk dilakukan proses pemurnian dan electrowinning. Nah, ini silakan dipelajari karena akan saya tanyakan di ujian. Termasuk kok bisa 2 kali gitu? Kenapa enggak sekali aja? Misal di sini dari pemanggangan langsung gunakan ini ya, A2SO4 pekat. Dibagi 2 seperti ini. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Kayak reaksi roasting seperti ini, reaksi leaching seperti ini, cuma tadi ada 2 tahap. Kemudian tadi ketika dilakukan pelindian tahap kedua, itu mengandung besi yang cukup tinggi sehingga dipresipitasi. Kemudian tadi ada pengendapan ion-ion ini, biasanya dengan sementasi. Jadi ada tambahan serbuk seng dari luar untuk mengendapkan ini sehingga sengnya larutan seng lebih murni. Ketika dilakukan seperti ini nanti serbuk seng menjadi biaya operasi, komponen utama biaya operasi. Ketika electrowinning reaksinya seperti ini, dari di katoda ion seng akan mengendap sebagai seng, kemudian di anoda seperti ini. Kemudian selama di roasting tadi biasanya ZNO juga akan bereaksi dengan Fe23 membentuk senyawa yang kita sebut ZnFe23 atau namanya, ada yang tahu namanya ini apa? Jadi adalah zinc ferrite. Jadi zinc ferrite ini tidak larut di dalam asam sulfat encer.
Sehingga kenapa yang pertama dipakai asam sulfat encer sebetulnya mencegah ini larut ya, supaya tidak banyak makan asam. Selanjutnya setelah ini dilarutkan di dalam asam sulfat encer, barulah dilakukan tahap kedua untuk menggunakan asam yang lebih pekat. Ini reaksinya dibaca sendiri. Kemudian tahap 1 itu menggunakan asam sulfat dengan kadar 15 gram per liter. Di tahap ini besi ASSB diupayakan tidak larut atau seminimal mungkin. Kemudian tadi sudah dijelaskan disaring ya, di elektrolisis. Kemudian menggunakan asam yang lebih pekat. Bahkan beberapa juga besi menjadi larut. Kehadiran pengotor, penurunan efisiensi arus ini dihindari. Penurunan kemurnian sel juga akan dihindari ya, sebaiknya sel yang dihasilkan kemurnian tinggi. Ada over potensial ya, harusnya tidak maksimal terpakai ya, dan seterusnya nanti dibaca. Proses presipitasi besi atau pengendapan besi. Besi diendapkan tadi ya, kalau Anda lihat skemanya, larutannya di mengandung seng di proses elektrolisis, residunya sebelum tadi dapat residu perlu pengendapan. Pengendapannya ada 3 metode, Gutit, Jarosite, Hematit. Ini proses Gutit ya, dibaca sendiri. Ini yang disebut dengan Gutit, FeOH. Jadi FeS4 plus ZnO plus oksigen dapat seperti ini. Jarosite. Senyawanya ini adalah jarosite. Ada senyawa X. X ini bisa natrium, kalium, Ag, dan seterusnya. Reaksinya seperti ini. Hematit. Hematit itu Fe2O3. Reaksinya seperti ini. Kemudian kita pindah ke copper ya. Jadi baru 2 mineral. Sekarang yang ketiga dan ada 5 mineral. Sampai sini suara saya jelas? Jelas, Pak. Oke, pelindian. Ini sebetulnya memang waktunya harus lebih panjang karena keterbatasan waktu. Sudah harus ujian. Jadi kita bahas semuanya. Saya baca WA dulu, ada WA penting. Jadi nanti saya lanjutkan 2 menit lagi. Oke, pelindian dan recovery tembaga. Ini contoh biji tembaga, ini contoh tembaga sulfat ya, produk setengah jadi. Ini adalah tembaga yang kalian lihat sebagai kabel, kalian lihat sebagai bentuk lain. Sebetulnya awalnya semuanya seperti ini. Ini adalah copper anode. Jadi copper cathode. Jadi tembaga katoda yang menempel tadi di elektrolisis, ini berarti ukuran batang elektrolisisnya seperti ini. Ini ada berapa lapis. Kemudian mineral tembaga banyak jenisnya. Ada yang primary sulfide mineral, ada secondary mineral, ada chalcopyrite, burnite, chalcocite, copolit, dan seterusnya. Yang paling banyak digunakan itu sebenarnya dua ini, ya. Terutama chalcopyrite. Proses pengolahan tembaga ini 80%-nya dilakukan secara pyroelektrometalurgi. Kembalikan pengolahan emas tadi, kalau emas 80% itu menggunakan hidrometalurgi. Karena emas itu kadarnya sekarang sudah kadar kecil. Pyroelektrometalurgi, jadi peleburan konsentrat. Kenapa disebut konsentrat?
karena biji tembaga dikonsentrasi terlebih dahulu. Contoh di Freeport, biji tembaganya hanya 0,9%, kemudian dilakukan proses pengolahan, situ ada crushing, grinding, ada flotasi, sehingga konsentratnya mengandung tembaga menjadi 24-30%. Ada peningkatan dari 0,9%. Setelah peleburan konsentrat di pyro refining, kemudian elektro refining. Ada pyrometalurgi, ada refining, ada elektro refining. 20% dari total produksi menggunakan hidrometalurgi. Ketika digabungkan antara pyroelektrometalurgi, diperoleh tembaga dengan kemurnian 99,9%. Kemudian proses hidrometalurgi ini biasanya mengolah biji oksida ya. Jadi secara karakteristik biji sulfida itu lebih sulit untuk larut di dalam larut air ya, berbasis air. Jadi misalnya asam sulfat, asam apapun itu kan basisnya air. Air di situ lebih banyak dibanding asam tadi. Atau kita sebut aqueous. Biji sulfida ini cenderung lebih kompak, pori-porinya sedikit ya, dibanding oksida karena sudah mulai pelapukan, sehingga dia lebih mudah untuk di bleaching ya, atau dilarutkan. Makanya ketika biji sulfida dilakukan kalsinasi, SO2 S-nya hilang dari SO2, maka biji tersebut menjadi berpori, bisa dilalui atau difiltrasi oleh pelarut. Namun ini juga bisa diakali misalnya dengan menggunakan oksidator yang sangat kuat atau high pressure misalnya, itu bisa mengolah hal tersebut. Flow sheet-nya dibaca sendiri, sudah kita jelaskan tadi sedikit. Proses konvensional dari heat bleaching sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya apa itu heat bleaching. Kemudian pindah ke solvent extraction sudah dijelaskan juga. Ini kita menggunakan larutan organik, electrolyte cleaning, heat bleaching biasanya menggunakan ini mineral ini. Kemudian ada namanya bioheat bleaching. Dari namanya bio berarti menggunakan makhluk hidup. Yang biasa dipakai adalah bakteri. Apa fungsi bakteri di sini? Salah satunya bakteri mampu mengeluarkan asap yang bisa dipakai sebagai media pelarut. Atau bahkan bakteri itu bisa mengkonsumsi logam tersebut ke dalam tubuhnya. Ya, proses lain menggunakan agitation leaching yang sudah kita bahas. Ini kalau proses menggunakan solvent extraction, jadi biji tembaga dilakukan leaching, kemudian setelah itu dilakukan solvent extraction. Kalau kita lihat di sini, misal tembaganya cuma 3 gram per liter. Dari hasil leaching itu cuma 3 gram per liter. H2SO4-nya misal 2 gram per liter. Nah, ketika di solvent extraction, tembaga pindah ke larutan organik, kemudian larutan organik nanti di stripping. Jadi dari pindah ke organik, kemudian di stripping, kadar tembaga naik jadi 4,5 gram per liter. Ya. Dari 3 menjadi 4. Maaf ini maksudnya di larutan organik ya. Dari 3 di organik menjadi 4,5 ya. Yang mana nanti ketika di stripping pindah kembali ke larutan elektrolit ini naik menjadi 50 gram per liter. Kok bisa seperti itu? Ada yang bisa jelaskan? Kok bisa dari 4,5 naik menjadi 50 gram per liter? Silakan kalau ada yang bisa menjelaskan. Ada komentar? Kalau nggak ada komentar ini tugas 2 ya. Jadi jelaskan kenapa ketika proses solvent extraction ini tembaga yang kadarnya hanya 4,5 gram per liter ketika di stripping bisa naik menjadi 50 gram per liter ya.
Demikian juga kalau Anda lihat sini H2SO4-nya dari 2 gram per liter ini bisa naik jadi 150 gram per liter dan seterusnya. Jadi prosesnya ini bolak-balik sehingga nanti bisa digunakan kembali organiknya, bisa digunakan kembali H2SO4-nya. Sampai sini suara saya jelas? Halo. Jelas, Pak. Ini sudah pernah kita bahas tuh, di proses heat leaching. Jadi material ditumpuk, kemudian dihembuskan H2SO4 diairi ya. Kemudian nanti ini mengandung tembaga yang kita lihat tadi 3 gram per liter dipindahkan ke kolam solvent extraction. Dia diaduk lama-lama tembaga dari aqueous awal 3 ppm naik jadi 4,53. Kemudian larutan organiknya pindah ke sini ya, bertemu dengan larutan asam yang lebih pekat, terjadi reaksi kembali sehingga tembaga yang ada di organik pindah ke aqueous. Awalnya 4,53 naik menjadi 50 gram per liter. Jadi elektrolisis dan seperti ini. Dibuat simulasi. Kalau Anda lihat tadi di sini di slide sebelumnya, ketika di elektrolisis itu dijaga sehingga hanya sampai 35 gram per liter. Jadi dari 50 turun ke 35, proses ketika dibandingkan ke sini. Nanti nggak ada lagi yang baru. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Gak ada? Oke, gak ada komentar. Maka itu tugas 3 ya. Tugas 2-nya tadi ini kenapa 4,50. Tugas 3-nya kenapa dari 50 gram per liter itu tidak dibiarkan sampai 0 sampai 35 per liter. Kan tugasnya Maaf Pak, tadi yang ketiga apa Pak? Suara putus-putus. yang ketiga, ketika proses electrowinning, kadar tembaga awalnya 50 gram per liter. Kemudian dilakukan electrowinning, tembaga menempel di katode, ya, berkurang tembaganya. Tapi kenapa ketika di larutan cuma sisa 35 sudah dihentikan? Kenapa nggak lebih turun lagi? Jelas ya? Oke, jadi seperti itu. Ini penampakan heat leaching yang sudah pernah kita bahas juga. Kemudian proses leaching seperti ini hasilnya. Di solvent extraction, tembaga tertarik ke organik sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi di proses ini sebetulnya terbentuk H2SO4. Jadi makanya H2SO4 akan naik. Setelah itu di stripping, dilepaskan lagi, direaksikan dengan H2SO4 lain, tapi yang lebih pekat, sehingga tembaganya bisa tertarik. Hasilnya seperti ini, kemudian dielektrolisis. Organiknya akhirnya menjadi tidak mengandung tembaga, bisa digunakan lagi di awal sini. Proses pemisahan ya, ini bisa didiamkan sejenak. Kalau Anda campur air dengan minyak, Anda diamkan sesaat, pasti nanti akan terbentuk dua fasa. Syaratnya harus ditenangkan dulu. Bisa menggunakan ini. Oke, ini syarat pelarut ya sudah ada di bab selanjutnya. Oke, kita sudah 3 logam, sekarang logam keempat, bauksit. Biji bauksit alumina ya, serbuk alumina di aluminium tinggal dicetak jadi frame jendela, jadi sendok, misalnya jadi apapun itu. Gimana cara mengolah aluminium? Dari bauksit diekstraksi,
dapat alumina. Alumina dielektrolisis dapat aluminium. Jadi kurang lebih perbandingannya 2 kali lipat ya. Jadi misalnya bauksit 2 sampai 3 ton diolah, nanti hasilnya kurang lebih setengahnya. 1 ton alumina. Elektrolisis lagi kurang lebih setengahnya menjadi aluminium. Prosesnya adalah bauksit dicuci, maksudnya diberi air bertekanan tinggi. Kemudian hasilnya adalah wash bauksit. Kenapa diberikan pencucian? Untuk menghilangkan silika reaktif. Silika reaktif ini nanti akan mengganggu proses sprayer. Kemudian bauksit dicuci ini dimasukkan dalam reaktor, lakukan proses ekstraksi yang dikenal proses sprayer. Hasilnya alumina. Alumina dielektrolisis, dikenal sebagai Hall-Héroult proses, dapatnya aluminium. Jadi kurang lebih seperti gambar ini. Jadi kalau kita manfaatkan bauksit menjadi aluminium, itu akan ada peningkatan nilai tambah. Ini data kita sudah lama, tahun 2011, kita mengekspor 17 juta ton, kemudian mengimpor 500.000. Padahal kalau ini kita sendiri dapat 8,5 juta ton gitu ya, lebih dari 500.000. Kemudian ini produk aluminium kita, jadi 250 kiloton per year, 40% kita serap, 60% kita ekspor. Kalau kita lihat ini harga bauksit, kalau kita olah 4 ton bauksit harga sekitar 10 sampai 40 dolar per ton. Hasilnya 2 ton alumina 400 dolar per ton. Jadi peningkatannya luar biasa. Tapi ini 40 kali 4 160 menjadi 800. Dari 800 menjadi 2.400. Kemudian ini beberapa bentuknya ya. Ini mineralnya, ini tepungnya ya, yang bisa digunakan untuk tujuan lain. Ini ingot. Mineral utamanya tentu alumina, ada silika, bisa sebagai kuarsa, bisa sebagai clay. Yang dihindari adalah clay, makanya tadi perlu di pencucian. Ada besi, TiO2 dan seterusnya yang bisa dibaca. Ini juga bisa dibaca. Kemudian sumbernya ada di Kepulauan Riau seperti Pulau Bintan, Kalimantan Barat, di Tayang, Bawah. Salah sekarang lagi ada pabrik baru di Tayang, mirip dengan Inalum, mengolah alumina menjadi aluminium. Tipe mineral bauksit ada bauxit, bauxite, diaspor. Di Indonesia kebanyakan gipsit. Dan sebetulnya gipsit ini merupakan anugerah karena lebih mudah untuk dilakukan pengolahan dibanding dengan tipe yang dua lainnya, bauxit atau bauxite ataupun diaspor. Ini bentuk tambang bauksit. Ini proses pencucian dan diberi air bertekanan sehingga clay-nya hilang. Ya. Kemudian ditransport ke storage. Juga bisa menggunakan penyemprotan seperti ini. Kemudian tipe produk dari proses Bayer. Jadi tadi diekstraksi menggunakan teknologi Bayer, teknologi yang sudah tua, lebih dari 100 tahun tapi masih terus digunakan. Produknya menggunakan hasilnya bisa smelting grade alumina. Kalau smelting grade alumina berarti bahan baku untuk proses peleburan. Namanya aja smelting. Juga ada chemical grade alumina. Bisa menjadi untuk produk industri. Saya sifatnya yang abrasif, bisa dipakai sebagai pengukur. Ya. Sifatnya refraktori bisa jadi bata tahan api. Keramik ya, sebagai keramik dan seterusnya. Dibaca. Kemudian juga ada terakhir alumina hidrat. Sebetulnya mirip dengan tipe 1 ataupun tipe 2. Cuma ini masih mengandung air kristal. Jadi tidak dihilangkan air kristalnya. Padahal kalau dihilangkan tinggal dipanaskan, nanti kristalnya, air kristal bisa hilang. Ya, sampai sini suara saya jelas.
Jelas, Pak. Alumina hidrat. Jadi juga digunakan untuk bahan dasar beberapa industri, seperti misalnya tawas ya, atau yang polyaluminium chloride. Jadi kalau tawas ini biasanya dipakai sebagai koagulan atau penjernih air di water treatment. Ini dibaca sendiri terkait parameter diperlukan untuk jadi smelting grade alumina ataupun chemical grade. Ini proses by Bayer industrial process rule to produce alumina. Jadi satu-satunya rute pengolahan yang dilakukan untuk mendapatkan alumina. Selain penelitian untuk menggunakan metode lain, tapi belum ekonomis, belum efektif dibanding dengan proses Bayer. Proses Bayer ini ada 4 kegiatan utama. Yang pertama digestion atau pelarutan, klarifikasi atau pemisahan ya, penyaringan, ada presipitasi atau pengendapan, adaptasi untuk menghilangkan kristal. Digestion, oksid yang sudah dicuci tadi dikukus ya, kemudian direaksikan dengan NaH. Tentu dalam proses sangat tinggi, makanya perlu alat namanya digester. Nantinya akan terbentuk larutan sodium aluminat. Jadi ada natrium, aluminium, dan OH-. Kemudian material-material lain tidak larut. Jadi dia non-soluble impurities. Jadi ada 2 produk. Aluminanya larut, motornya larut. Kemudian proses ini dilakukan dalam tangki bertahan. Agen pelarutnya sudah jelas tadi. Dan kenapa tidak menggunakan asap? Kalau kita menggunakan asap, di dalam bijinya tadi sudah jelas mengandung besi dan titanium. Ini ikut larut sehingga akan mengkonsumsi asam yang lebih banyak. Ketika ikut mengkonsumsi asam berarti biayanya lebih mahal dan nanti proses pemisahannya akan menjadi lebih sulit. Kemudian jika terbentuk presipitat berupa AlOH3, ini akan sulit untuk difiltrasi karena bentuknya kecil. Reaksi pelindian alumina ini bereaksi dengan NaOH menjadi ini. X ini bohmit atau diaspot, kemudian 3 itu gipsit seperti yang ada di Indonesia. Reaksi kimianya kurang lebih seperti ini. Temperatur yang dibutuhkan 135 sampai 145 derajat Celcius. Persen solid 45 sampai 50%. Berarti kalau 50% atau 50 ton misalnya boksit, maka 50 ton juga adalah pelarut. Ini digestion ciri khas digester daripada alumina, bentuknya dia vertikal seperti ini, ya, horizontal. Kalau kita bandingkan gipsit, bohmit, dan diaspot, kalau gipsit temperaturnya 110 sampai 140 ya. Kalau bohmit dan diaspot lebih tinggi. Ini gipsit yang lebih rendah, dia tekanannya lebih tinggi, persentase NaOH lebih rendah, lebih tinggi, waktunya juga lebih panjang. Jadi gipsit ini sebetulnya sangat menguntungkan. Anehnya, cuma 2. Kemudian laju kemudian sebetulnya bisa ditingkatkan jika kita menaikkan tekanan ataupun menaikkan temperatur. Namun punya efek negatif berupa potensi korosi menjadi lebih besar. Dan kita lewati ya, dibaca sendiri. Jadi awalnya tadi proses berhasil mendapatkan ini, kemudian dipresipitasi jadi NaOH-nya
NH-nya dihilangkan kembali dari NH, kemudian dipangkas. H2O-nya hilang di alumina. Bedanya kalau di awal aluminanya masih banyak pengotor, di sini aluminanya sudah lebih murni tanpa ada pengotor. Tadi sempat di awal disebut ada proses pencucian untuk menghilangkan silika reaktif. Silika reaktif ini dapat bereaksi dengan NaOH sehingga ikut mengkonsumsi NaOH. Selain itu, setelah dia mengkonsumsi NaOH, silika reaktif ini juga akan bereaksi kembali dengan alumina, parutan alumina, natrium, alumina silika. Jadi natrium silika bisa bereaksi dengan parutan ini sehingga nanti menghasilkan senyawa ini dan itu bentuknya endapan, sehingga nanti mengurangi atau menyebabkan kehilangan alumina. Makanya dihindari. Kemudian setelah tadi proses digestion ada proses klarifikasi. Jadi larutan kaya alumina dipisahkan dengan mineral pengotoran larut dengan cara biasanya penyaringan, kemudian juga bisa diendapkan, juga bisa pengentalan. Kalau kita ada lihat nanti bahwa di proses pengolahan bauksit ini setelah di digestion, disaring, itu ada pengotor padat berwarna merah dikenal sebagai red mud. Kenapa berwarna merah? Karena mengandung besi Fe2O3 yang cukup tinggi, makanya warna merah. Klarifikasi tadi bisa menggunakan tikanan seperti ini, jadi dibaca tikanan. Bisa juga menggunakan pressure filter, jadi filter yang memiliki pressure sehingga lebih cepat. Ini proses presipitasi tadi di alumina yang terlarut di balik reaksinya menjadi alumina di proses awal. Kenapa bisa reaksinya terbalik? Awalnya di awal seperti ini dibuat jadi seperti ini, kemudian dibalikan lagi. Cuma kalau di awal kan mengandung pengotor. Jadi ini anggap awalan mengandung pengotor direaksikan, disaring, pengotornya hilang, dibalikan lagi jadi lebih murni. Ini bisa reaksinya bisa terjadi seperti itu jika kita mengatur temperatur ya. Jadi kalau temperaturnya tinggi, maka larut seperti ini. Temperaturnya kita turunin, maka balik ke kondisi awal. Dan untuk mempercepat pengendapan, biasanya ditambahkan seeding atau serbuk alumina hidrat yang lain, sehingga mempercepat proses kristalisasi. Ini juga misalnya Anda punya gula, Anda masukkan ke dalam air, kemudian Anda pekatkan, Anda bisa uapkan. Ketika sudah jenuh larutannya, Anda tambahkan sedikit gula halus, serbuk gula, maka nanti akan terbentuk kristal di situ. Sampai sini suaranya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kemudian tadi sudah dijelaskan proses presipitasasi. Tadi ditambahkan serbuk alumina, di mana nanti prosesnya adalah pelajari ilmu pengendapan ada di material atau dimanapun itu. Nanti ada proses nukleasi, proses pertumbuhan, proses krisi dan seterusnya. Reaksinya tadi sudah dijelaskan. Temperaturnya lebih rendah, awalnya di atas 100 ya, turun dari 50 sampai 70. Kemudian kalsium menggunakan air kristal. Bedakan air dengan air kristal. Kalau air moisture bisa dihilangkan dengan pemanasan temperatur 100 derajat Celcius. Kalau air kristal bisa di atas lebih tinggi, bisa di atas 140 derajat Celcius.
Calcination-nya proses awalnya digestion acid, jadi dipisahkan solid liquidnya berwarna merah disebut red mud, kemudian liquidnya dipresipitasi sehingga dapat aluminium hidrat, kemudian dilakukan pemanasan sehingga dapat alumina tanpa hidrat. Jadi sendiri ya, penanganan red mud ya, pengolahan batu bara sebagai asam tambah, pengolahan proses pengolahan daripada boksit bisa dilakukan menghasilkan pH yang tinggi ya, 4 sampai 9. Ini perlu di ya, di atas ini 12 13. Nah, 9 adalah mutu. Ini bisa berbahaya buat lingkungan. Perlu diatur. Contoh kasus kebesaran di luar negeri ya, sehingga mengotor wilayah sana di Alumni Maria. Bahkan kasus ini bisa 1 tahun waktu yang diperlukan untuk pembersihan. Tapi mereka kurang memperhatikan kestabilan tumpukannya ya, kestabilan filenya, stok file, tailingnya, tidak mempertimbangkan efek hujan. Jadi dengan hujan keras jebol. Of million dollar, dibayarkan 10 miliar dolar, 10 juta dolar, dirugikan sangat banyak. Dan butuh untuk membersihkan yang mau kita sendiri ini suara saya masih jelas. Ini putus apa enggak? Putus-putus, Pak. Putus. Ya, sekarang gimana? Sudah lebih jelas? Sudah, Pak. Oke, terakhir untuk nikel ya. Ini proses penambangan nikel, ini contoh nikel sulfat ya. Ini logam nikel. Ini data lama ya. Oh iya, data harusnya sekarang produksi nikel laterit itu jauh lebih besar dibanding dengan sulfida. Kalau kita lihat 5 tahun ke belakang atau di atas itu, dulunya sulfida mendominasi. Sekarang laterit mendominasi. Dari sisi cadangan, memang laterit lebih banyak dibanding dengan sulfida. Datanya bisa dibaca sendiri. Deposit biji nikel laterit lebih dangkal ya. Kalau kita banding dengan sulfida yang kedalamannya bisa 200 meter, ini cuma 15 sampai 20 meter. Zonanya dibagi 3, zona porikrit, limonit, saprolit. Ini penampakannya yang di atas ini sedikit nikelnya, tapi sebetulnya besinya juga cukup besar ya. Bahkan bisa 50%. Yang ini kalau kita bisa olah, tingkatkan sampai 60% atau bisa lebih, bisa jadi sumber besi ya. Limonit kadar besinya cukup tinggi, namun nikelnya sekitar 0,8 sampai 1,5 ya. Yang paling tinggi tentu saprolit, besinya sedikit, tapi tantangannya MgO-nya banyak. Ini
limonit sudah dijelaskan biasa diolah dengan cara hidrometalurgi ataupun pirometalurgi kalau kadarnya sudah mencapai 1,5. Di bawah 1,5 biasanya hidrometalurgi. Saprolit lebih ekonomis menggunakan pirometalurgi. Sampai sejauh ini lebih banyak digunakan piro. Kemudian selain karena kadarnya yang cukup tinggi, kenapa saprolit tidak dilakukan pengolahan secara hidrometalurgi? Karena di situ ada magnesia yang tadi kita jelaskan 15-35%. Yang mana ini sangat reaktif sehingga akan bereaksi dengan asam dan mengkonsumsi asam. Jadi biaya operasional jadi sangat mahal. Ini mineralnya ya dibaca sendiri. Kemudian proses pengolahannya bisa dilihat dari kadarnya. Kalau misalnya kadarnya tidak terlalu tinggi tadi bisa menggunakan acid leach. Pengolahan pelidia dengan asam. Kalau kadarnya lumayan tinggi bisa menggunakan Heron proses, ya, campuran antara hidro dengan fluor. Lebih tinggi lagi smelting. Kemudian opsi pengolahan ferronickel smelting, mate, nickel pig iron, proses Heron, kombinasi tadi. Kemudian yang hidro ya tentu dari sini ke sini. Yang tiga di atas kita tidak bahas karena itu adalah pirometalurgi. Ini contoh ketika proses smelting ya. Drying, kalsinasi, smelting, refining jadi ferronickel atau mate. Mate kalau mineralnya mengandung sulfur. Ya. Atau di proses nikel, sulfur juga bisa ditambahkan, bukan dari mineralnya. Laterite ore, drying, kalsinasi, kemudian direduksi, amonium leaching, ini Heron. Dari sini proses pirometalurgi, dua di bawah proses hidrometalurgi. Jadi menggunakan amonium, dipurifikasi, recovery, dapat nikel dan kobalt. Kemudian pressure acid leaching. Prosesnya ini laterite dimasukkan reaktor high pressure, kemudian dilakukan pemisahan solid liquidnya, kemudian diproses purifikasi dan recovery dapat nikel dan kobalt. Kelebihan telur hidro mampu mengekstraksi kobalt, di mana kobalt ini salah satu mineral yang mahal. Harganya 5 kali lipat dari harga nikel. Ya. Karena harga nikel 5 kali lipat dari harga 50 kali lipat dari harga baja, dari harga besi. Proses Heron tadi sudah dijelaskan ada proses pemanggangan sebelum diekstraksi menggunakan amonia. Pemanggangan dilakukan pada temperatur 850 sehingga hampir semua nikel tereduksi menjadi logam. Dia dilakukan reduksi dari temperaturnya sekitar 850. Jadi nikelnya semua 80% lebih sudah menjadi logam. Sementara besi yang ikut teroksidasi sekitar 10%. Kenapa bisa seperti ini? Bisa dicek di diagram melihat berapa sih temperatur reduksi nikel dan besi. Kemudian proses pemanggangan tadi reaksinya seperti ini. Jadi nikel besi yang ada di situ direaksikan dengan hidrogen, dapatnya FeNi. 10% ikut terreduksi besinya. Sisanya masih dalam bentuk ini. Nikelnya hampir semuanya sudah menjadi nikel logam. Setelah didinginkan, direaksikan dengan amonia. Jadi amonium karbonat. Reaksinya seperti ada di sini. Kemudian dilakukan proses pemisahan. Jadi baca sendiri. Kelebihan proses Heron, reagen yang digunakan sedikit bisa limonit dan saprolit pengolahannya dan dapat kobalt walaupun hanya sekitar 70%. Ada sejumlah kobalt yang hilang. Proses korosi juga minimal,
dibandingkan dengan HPAL atau pressure leaching. Kekurangan konsumsi energi juga cukup tinggi karena tadi ada proses pengeringan dan pemanggangan. Kemudian recovery nikel dan kobalt masih lebih rendah dibanding pressure leaching atau HPAL. Ini artinya high pressure acid leaching. Kalau mengolah campuran limonit dan saponit, komposisi harus dikontrol karena jika semakin banyak limonit maka semakin banyak kehilangan kobalt. Jadi harus hati-hati. Kemudian gas yang dipakai adalah hidrogen, ini reaktif, mudah terbakar, jadi perlu kehati-hatian. Nah ini sekarang HPAL, high pressure acid leaching, reaktornya horizontal, beda dengan bauksit yang vertikal. Temperaturnya 240 sampai 270 derajat Celcius, tekanannya 33 sampai 55 atm, sangat-sangat kuat. Bayangkan tekanan udara cuma 1 atm. Dinaikkan jadi 33 sampai 35. Ya. Menggunakan asam sulfat, ini bisa disebut autoclave. Nikel dan kobalnya bisa larut hampir semuanya, ya. Karena tekanannya sangat tinggi tadi, jadi bisa masuk hampir ke semua pori-pori daripada mineral. Selektif terhadap besi, besinya bisa didapatkan kembali. Reaksinya seperti di atas. Ya. Nikelnya seperti ini. Aluminium yang ada di situ bahkan menjadi alumina. Ya. Tadi kita bahas alumina. Kalau kita bahas aluminium di biji nikel, yang itu bisa menyebabkan alumina, jadikan jadi alumina. Ya ini dibaca sendiri ya, di Indonesia sedang proses pembangunan. Kemudian juga bisa dibuat seperti ini MHP ya, mix hydroxide precipitate. Jadi mix, maksudnya mix daripada nikel dan kobalt. Bisa juga MSP, bisa juga MCP. Dan ini adalah produk setengah jadi. Biasanya produk akhirnya berupa nikel seperti itu. Ya. Bisa digunakan sebagai bahan baku baterai atau tujuan lain. Kelebihan HPAL dibaca sendiri. Ketika terjadi penyumbatan, jadi perlu ada penghilangan ya, jadi ada scaling di situ. Oke. Ya, kemudian menggunakan atmospheric agitation leaching itu kurang lebih sama. Ya. Tekanannya cuma lebih rendah, tapi temperaturnya cukup tinggi juga. Jadi reaksinya sama saja. Namun Fe dan Al tidak tertetapkan. Oke, berbagai upaya untuk menurunkan konsumsi asam. Wah, banyak banget. Ya, ya. Oke, kemudian juga ada menggunakan heat leaching ya, tapi di Indonesia sepertinya belum ada. Kenapa bisa menggunakan heat leaching? Karena nikel juga termasuk logam yang mahal. Biasanya ada proses pengetesan seperti ini. Jadi kalau misalnya pelarutnya mengalir lancar, maka bisa diterapkan. Ya. Tapi kalau ada clay di situ, di sini terjadi hambatan tersumbat, maka tidak bisa dipakai metode heat leaching ya. Atau perlu diakali terlebih dahulu.
Kita dikasih semen, dikasih perekat, sehingga larutannya tidak mudah hancur, claynya tidak terkubaskan. Oke, silakan ada pertanyaan. Belum ada? Enggak ada suara nih. Dikasih tugas tambahan? Tidak, Pak. Halo. Tugasnya kapan dikumpul? Minggu depan, Pak. Minggu depan, yang lain? Minggu depan juga, Pak. Minggu depan, Pak. Oke, minggu depan ya. Dikumpul langsung di meja saya. Berarti sebelum perkuliahan. Lagi ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tambahkan tugasnya. Jadi kita sudah membahas 5 logam sekaligus. Emas, seng, tembaga, alumina, baterai ya. Ini ada tugas. Di sini tadi sudah ada tugas. Ya, di sini. Baterai belum ada ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Pak, kisi-kisi UTS apa ya, Pak? Ya, dibesarin suaranya ya, nggak kedengaran. Gimana? Yang bertanya, Pak, untuk kisi-kisi UTS ada nggak ya, Pak? Kisi-kisi. Di sini saya telat-telat juga. Kalau nggak saya telat-telat berarti nggak ada kisi-kisi. Gimana yang lain? Oke, kisi-kisinya belajar dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, ini saya share ya. Tapi bukan untuk Anda belajar. Kalau tersebar sekali lagi maka ini akan saya lakukan pengujian ulang. Dan kemudian kalau misalnya di catatan pengawas Anda dikatakan curang, sekali lagi tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi. Saya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh pengawas ya. Jadi jangan sampai kayak kasus di sebelumnya ada yang kedapatan membawa buku catatan, ada yang kedapatan juga misalnya ditulis nyontek, maka itu pasti nilainya 0. Ini saya kasih Anda bisa membaca selama 1 menit. Sekali lagi tidak boleh di screenshot, tidak boleh tersebar. Waktu Anda mengamati selama 1 menit. Persilahkan.
pasti datanya nggak adil, tapi nanti pas di era pendek, tapi bentuknya merupakan karya ilmiah dan memang ini adalah suatu kewajiban. Sampai saat ini adalah suatu kewajiban bagi mahasiswa. Meskipun pada perkembangan ini sebetulnya ada beberapa peraturan yang membolehkan mahasiswa untuk membuat suatu lain yang setara dengan tugas akhir atau skripsi yang sebetulnya di perkembangan kurikulum nanti kita akan coba masukkan ketentuan itu juga. Tapi sampai saat ini atau paling tidak ini masih belum kita lakukan mungkin untuk kita lakukan. Oke, sudah 1 menit ya, waktunya habis. Silakan, kalau nggak ada pertanyaan saya kasih tugas tambahan ya. Tadi baru berapa tugas? 4. Berapa? Oh, nggak ada jawaban. 3, Pak. Oke, 4. Tambah lagi 1 kalau gitu biar genap 5. Soalnya tadi yang sudah saya sebutkan, jadi Cukup lah, Pak. Apa tugasnya? Mau saya tetapkan atau Anda yang tetapkan? Cukup, Pak, tugasnya, Pak. jadi Oke, tugas kelima. merupakan suatu agenda Buat review singkat terkait proses pengolahan nikel. Ya. awal nanti Jelas? sosialisasikan mengenai bagaimana apa itu tugas akhir ini, kemudian apa saja Nomor 6, ya, bagaimana alur kegiatannya. nomor 5 jelas? Jelas, Pak, jelas. Nanti Oke, baik. Nanti tugasnya 5 nomor dikumpul maksimal hari Senin ya, kesalahan umum sebelum jam 10. Jadi jam 9 sudah ada di meja saya. Sebaiknya dikumpul melalui ketua kelas ya. Kalau misalnya tidak dikumpul melalui ketua kelas, dikhawatirkan tugasnya tercecer. Oke, demikian pelaksanaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. pembahasan kita dengan